Di sini saya akan menambahkan webpack, terus webpack CLI, terus webpack dev server. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon doanya untuk almarhum ayah saya, karena berkat upaya dan didikannya, saya bisa mempunyai kesadaran untuk berbagi dengan apa yang saya bisa. Salah satunya berbagi atau sharing ilmu dengan membuat video ini. Dan mohon juga doanya untuk ibu saya, karena berkat doa tulusnya, Tuhan masih memberi saya nafas dan berkarya membuat video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan doanya, dan saya harap kedua orang tua teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap bahagia. Oke, kali ini kita akan membahas proyek struktur yang akan kita buat di belajar micro front end ini. Jadi di sini ada 3 ya repo yang nantinya kita akan buat, atau 3 bagian dari micro front end itu yang nantinya kita akan buat. Contoh kasus kali ini kan kita akan membuat sebuah website yang isinya adalah blog beserta komentarnya. Jadi yang pertama akan kita buat nantinya, kita akan mencoba membuat sebuah komponen micro front end, yaitu blog, micro front end blocks. Nah, sebenarnya dari 3 repo ini memiliki struktur folder yang hampir mirip ya. Jadi pertama untuk micro front end blocks ini mengandung folder public, source, dan package maupun webpack gitu ya. Dan juga git ignore. Nanti jika teman-teman ingin mengklon repository ini, nah, saya akan sediakan ya di kolom deskripsi pada video ini. Oke, pertama kita akan bahas dulu. Jadi dalam micro front end itu, pertama micro front end itu membutuhkan sebuah komponen utama, yaitu kontainer. Jadi ya di dalam kontainer itu sendiri sih nanti dia akan memuat sub-sub atau komponen-komponen pengisi yang nantinya akan dimuat oleh si kontainer ini. Untuk komponen kontainer ini nantinya dia akan load semua komponen-komponen pengisi. Jadi ya itulah konsep micro front end ya, butuh komponen yang bertindak sebagai kontainer. Lalu yang kedua ya kita akan membuat komponen pengisi. Yang pertama yaitu adalah micro front end block. Nah, di sini juga strukturnya juga hampir mirip dengan yang ada di micro front end container. Terdiri dari public source, package, dan webpack ya. Intinya yang kita buat ini masih sederhana dan belum memakai library atau framework apapun ya, hanya pure menggunakan webpack dan project JS yang sederhana. Itu juga dengan komponen micro front end pengisi lainnya, yaitu micro front end comments, yang nantinya ini akan memuat komentar-komentar dari sebuah artikelnya itu. Nah, jadi itulah 3 project atau 3 komponen yang akan kita buat pada video kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian untuk membuat komponen micro front end kita yang pertama. Jadi di sini saya akan membuat folder project, yaitu belajar micro front end. Nah, teman-teman bebas ya menentukan mau di mana lokasi projectnya. Cuman kalau dalam kasus saya menggunakan sistem operasi Ubuntu, jadi saya menaruhnya di home dokumen YouTube dan belajar micro FF foldernya. Tapi teman-teman juga bebas, sesuaikan saja. Jadi ini bisa ditempatkan di mana aja karena kita akan menggunakan Node.js sebagai servernya, jadi itu bisa fleksibel berjalan di folder manapun ya. Oke, setelah teman-teman berada pada folder project, silahkan buat folder baru. Di sini saya menamakan blocks ya. Berarti ini adalah folder untuk komponen micro front end block. Nah, seperti ini. Nah, lalu masuk ke dalam folder tersebut. Nah, di sini saya coba menginisial sebuah project Node.js menggunakan YAM. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan npm ya untuk menginisialisasi project Node.js-nya. Kan biasa kita npm init bla bla bla. Nah, cuman di sini saya menggunakan YAM. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Hanya
hanya saja memang ada yang mengatakan kalau Yarn ini package-nya lebih stabil ya. Jadi ya ini keputusan di teman-teman, jadi terserah mau pakai Yarn ataupun NPM ya. Di sini menggunakan Yarn, lalu enter, lalu di sini akan terdapat beberapa pertanyaan ya. Nama projectnya saya biarkan namanya blocks, versionnya saya biarkan 1, description, nah ini saya tuliskan for blocks ya, teman-teman bebas ya menentukan deskripsinya. Entry point saya biarkan index.js, repository URL saya biarkan kosong dulu, outdoor ya, silakan teman-teman nulis nama teman-teman masing-masing di sini. Lisensi kita biarkan MIT, ini kita biarkan kosong dah. Oke, sampai di sini hasilnya akan tercipta sebuah file bernama package.json. Lalu saya akan membuka kode editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Bebas mau pakai text editor apapun ya, tapi ya kebanyakan orang-orang sih di sana lebih pakai Visual Studio Code ya, karena ya lebih fleksibel dan mungkin lebih terkenal sih. Tapi ya bebas sih teman-teman mau pakai text editor apapun. Selanjutnya di Visual Studio Code saya akan membuka terminal. Nah kalau teman-teman pakai text editor lain mungkin saya juga kurang tahu ya gimana munculin menu terminal. Mungkin teman-teman bisa manual aja open terminal, atau kalau di Windows ya silakan pakai CMD. Nah di sini saya akan coba install beberapa package, yaitu package Webpack ya. Di antaranya yang kita butuhkan yang pertama adalah ya kan Yarn add. Di sini saya akan menambahkan Webpack, terus Webpack CLI, terus Webpack dev server. Nah, lalu yang terakhir ML Webpack plugin. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah beberapa tools Webpack yang akan kita install di dalam project kita. Masing-masing memang punya fungsionalitasnya sendiri-sendiri ya. Namun saya juga kurang terlalu paham sih fungsionalitas detailnya. Nanti teman-teman silakan googling sendiri ya. Cuman kalau untuk pembelajaran kali ini ya silakan ikuti aja apa yang saya install dalam folder. Nanti mungkin kedepannya saya akan menjelaskan satu persatu ya mengenai masing-masing dari tools Webpack ini. Oke, jika sudah lalu kita enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya, dan ini juga tergantung dari koneksi internet ya. Kita tunggu. Oke, ada error di sini ya. HTML Webpack plugin tidak di, oh sorry, typo kurang B. Nah seperti ini. Oke, proses instalasinya berjalan. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jadi kita sudah menginstal 4 dependensi dari tools Webpack ya. Dan ini versinya masing-masing otomatis ya, tergantung kapan teman-teman menginstal ya. Mungkin saja jika teman-teman menginstal ini versinya akan berbeda dari yang saya install ya. Tapi tetap sama sih selama versi majornya belum meningkat. Saya rasa sih mungkin tidak ada hal yang berubah signifikan ya di sini. Oke, jadi ya sampai saat ini kita sudah berhasil menginstal Webpack ke dalam folder project kita. Dan nanti di bagian selanjutnya saya akan mulai membuat sebuah file index untuk menjalankan project kita. Oke, sampai di sini dulu videonya. Oke,
Setelah kita berhasil menambahkan empat dependensi tools Webpack, sekarang kita akan mulai untuk membuat file index.js untuk mengeksekusi komponen microfrontend kita ya, salah satunya blok sini. Nah, jadi di sini saya akan membuat folder baru di project blocks, microfrontend blocks yang lalu kita buat. Saya menamakan folder rc, dan lalu di dalam folder src saya akan menambahkan file JavaScript yaitu index.js. Nah, di sini kita akan mulai mengeksekusi program kita ya. Rencananya sih saya akan membuat sebuah generate data sederhana ya. Intinya kalau misalkan blog itu ya kita akan memuat artikel. Mungkin saya akan buat sebanyak 3 artikel, judul artikel random. Nah, dari mana datanya kita dapat? Sementara kita akan memakai dependensi atau library untuk mengenerate data random ya, yaitu memakai Faker. Oke, sebelum kita memakai Faker, tentu kita harus menginstal ya library Faker tersebut. Jadi di sini kalau teman-teman googling, silakan googling aja Faker.js, nanti akan ketemu halaman dokumentasinya. Nah, di sini contohnya adalah halaman dokumentasi dari Faker ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah mencoba library ini ya. Jadi ini sebuah library sederhana untuk mengenerate data, dan ini akan kita pakai untuk kebutuhan project kita ya. Nah, di sini adalah instalasinya ya, ada komen instalasinya. Jadi saya akan memakai perintah dengan menggunakan yarn di sini. Jadi akan saya paste. Kalau teman-teman menggunakan npm ataupun package manager lainnya ya silakan disesuaikan ya. Jadi saya menggunakan yarn, saya enter. Oke, sekarang Packer sudah berhasil terinstall oleh kita, dan untuk memastikan apakah benar-benar terinstall ya kita tinggal lihat saja ya di dependensinya di sini ya. Jadi dia masuk ke dalam dev dependensi ya, karena mungkin kalau untuk di production dia nggak akan di load sih, seperti itu. Oke, terus nanti kita akan coba aja ya gimana ya kalau misalkan saya ngerunning ya server, apakah ini akan ikut juga. Nanti kalau misalkan nggak ikut ya saya akan mungkin akan pindahkan ini ke dalam lingkup dependensi di sini. Tapi saya juga agak lupa, jadi ya saya akan biarkan ini dulu pertama. Lalu, nah setelah Packer terinstall, maka kita harus mengimportnya. Ini perintahnya adalah teman-teman ke index.js ya, file index.js, terus kita import library Faker from Faker. Nah, seperti itu. Saya di sini kebetulan ada autocomplete-nya ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel JavaScript baru. Let articles. Kita kasih string kosong dulu sementara. Oke. Nah, lalu saya akan melakukan sebuah looping menggunakan for. Lalu saya berikan inisial, variabel inisial i dengan nilai 0, dan saya akan mengulang ini sebanyak 3 kali ya. Perintahnya seperti ini. Lalu saya akan kasih increment di sini. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah konstanta baru bernama title. Lalu di sini kita akan menggunakan library Faker. Nah, kita akan mengenerate data random. Random apa? Random kata-kata ya. Banyak 5 kalimat sebagai judul. Seperti itu. Dan hasilnya dari konstanta
title ini kita akan assign ke variabel articles yang tadinya sudah kita buat. Kita tambahkan di sini. Lalu di sini, nah isinya adalah div, elemen HTML div sederhana yang di dalamnya berisi title, constant title yang kita generate dari library Faker tadi. Lalu kita tutup elemen HTML-nya. Oke, seperti ini. Sangat simpel. Nah, dan lalu hasilnya kita akan console log ya. Console log isi dari si artikel. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, masih sangat simpel, masih sangat sederhana apa yang kita buat kali ini. Jadi, kita akan hanya mencoba untuk mengeluarkan title-title yang di-generate oleh Faker. Nah, lalu tahu dari mana kok ada fungsi random words ini? Nah, nanti teman-teman silakan cek aja dokumentasi dari Faker. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan API ya. Ada banyak API, salah satu yang saya pakai ini kan adalah random. Nah, di sini ada random. Nah, lalu di sini ada fungsi selanjutnya yang saya pakai adalah word ini. Jadi ya silakan teman-teman bereksperimen ya untuk memakai data-data dari Faker ini. Ini memang membantu untuk mengenerate data otomatis ya tanpa kita harus membuat database terlebih dahulu. Jadi ya teman-teman bisa gunakan ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan random words untuk menghasilkan judul-judul blogs yang akan kita tampilkan di dalam console log nantinya. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian video kali ini. Selanjutnya kita akan, lupa saya beri info, karena memang kita menggunakan Webpack untuk bisa menjalankan perintah-perintah di sini ya. Karena perintah import ini kan biasanya di browser itu nggak akan bisa mengimport secara langsung ya. Jadi kita membutuhkan Webpack untuk mengeneralisir atau mengenerate lah. Untuk mengenerate library Faker ini ke dalam satu buah source code. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan tunjukkan pada video selanjutnya.